Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pagi hari ini kita belajar untuk menjauhi akhlak tercela. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kali ini kita akan mempelajari akhlak tercela agar kita dapat menghindari dan menjauhinya. Yang pertama adalah pemarah. Marah adalah perbuatan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima dalam hati. Marah atau ghadab merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Apa saja tanda-tanda orang yang sedang marah? Yang pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Yang kedua, wajah yang cemberut atau muram dan dahi yang mengerut. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang lain semisalnya. Yang terakhir adalah membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengan atau lebih parah darinya tanpa memikirkan akibat-akibat yang fatal dan seterusnya. Selanjutnya, bahaya marah bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang-orang yang pemarah. Keempat, orang yang marah akan mendapat dosa, terlebih lagi jika marah berkepanjangan merusak barang baik miliknya atau milik orang lain. Yang selanjutnya, bahaya marah bagi orang lain. Membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Dan ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah, yaitu yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakut-nakuti diri sendiri dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ia tetap meluapkan amarahnya. Yang ketiga, menakut-nakuti diri sendiri tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Yang keempat, membaca ta'awudz saat marah. Yang kelima, merubah posisi saat marah. Bila berdiri, maka duduklah. Bila engkau duduk, maka tidurlah miring. Dan yang terakhir, diam untuk menjaga lisan. Kedua adalah sifat fasik. Fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Fasik dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Ada banyak bahaya fasik, diantaranya adalah tidak dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataannya tidak sesuai kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam, tapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik.
Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk terhindar dari sifat fasik, yaitu: 1. Kembalinya kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa akan dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat terhindar dari sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Yang ketiga, memahami betapa besarnya kerusakan dan bahaya akibat fasik. Betapa besar hukuman Allah SWT kepada orang-orang yang fasik, yakni neraka. Karena umat Islam harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat sifat fasik. Selanjutnya kita belajar tentang pilih kasih. Pilih kasih ini berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dan dengki, yang merupakan penyakit hati. Jika hal ini terjadi, maka seseorang tersebut akan membuat menjadi sulit diatur dan kurang rasa hormat terhadap yang lain, karena mereka beranggapan bahwa mendapat perlakuan yang tidak adil. Contoh sikap pilih kasih. Pilih kasih terhadap teman. Misal, ketika kita di dalam kelas, kita memperlakukan teman yang satu dan lainnya dibedakan, berarti kita sudah berbuat pilih kasih. Yang kedua, selanjutnya contoh yang kedua, pilih kasih terhadap keluarga. Biasanya di dalam keluarga mempunyai beberapa saudara. Misalnya, saudara yang satu sangat disayangi, sedangkan saudara yang kedua tidak disayangi. Nanti ketika membeda-bedakan kasih sayang, maka akan timbul rasa iri karena diperlakukan pilih kasih. Selanjutnya adalah pilih kasih terhadap keadaan. Apabila kita membutuhkan bantuan orang tersebut, kita berbuat baik kepada dia. Dan apabila kita tidak membutuhkan bantuan terhadap orang tersebut, kita tidak berbuat baik kepada mereka. Itu adalah contoh pilih kasih. Kesimpulan dari materi akhlak tercela kali ini adalah sifat dan sikap tercela adalah sifat yang tidak baik sehingga harus dijauhi. Marah adalah sikap tidak senang yang diwujudkan dengan perilaku tidak baik sehingga harus dijauhi karena menimbulkan banyak kerugian. Selanjutnya, fasik adalah orang Islam yang mudah berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Pilih kasih adalah sifat memihak atau berat sebelah. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, memaafkan adalah perilaku yang sangat mulia daripada menyimpan rasa dendam dan marah. Hindarilah fasik, karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah SWT. Dengan menghindari akhlak tercela seperti marah, fasik, dan pilih kasih, hidup kita bisa menjadi lebih tenang dan tidak memiliki musuh. Sudah paham ya anak-anak? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.